Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Dan tak lupa kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Fauzia Piliang, KPIB semester 7. Di sini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Isra dan Mi'raj. Pada bulan Rajab, di mana pada bulan Rajab tersebut telah terjadi satu peristiwa yang tidak boleh dilupakan oleh manusia, terutama umat muslim. Karena pada bulan Rajab itu terjadi suatu peristiwa besar yang pernah dijalankan oleh Rasulullah pada abad-abad sebelumnya, yaitu Isra dan Mi'raj. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Menurut arti bahasa Isra itu berarti perjalanan di malam hari. Akan tetapi secara syariah, Isra adalah perjalanan malam hari yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram menuju ke Baitul Maqdis, yang penuh mengandung rahasia dan keajaiban. Sedangkan Mi'raj menurut arti bahasa yaitu jenjang naik. Akan tetapi yang dimaksud ialah naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis dengan menempuh angkasa luar. Maksudnya ialah naiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis dengan menempuh angkasa luar sehingga akhirnya sampai ke suatu tempat yang paling tinggi bernama Siratal Mustaqim. Suatu tempat yang tidak mungkin dicapai oleh manusia dengan kemajuan teknologi yang bagaimanapun canggihnya kecuali oleh Nabi Muhammad SAW. Disitulah Rasulullah SAW menerima langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang sholat 5 waktu yang harus dikerjakan oleh dan seluruh umat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada bulan yang penuh berkah kita perlu lebih banyak melakukan muhasabah nafsu atau introspeksi diri, terutama yang berhubungan dengan peningkatan kualitas sholat 5 waktu dan kualitas ibadah kita secara seluruhnya. Karena sudah seharusnya kita selaku kaum muslimin untuk meningkatkan kualitas diri dan amal serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Celakalah orang yang amal hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Rugilah orang yang amal hari ini dengan amal hari kemarin, maka beruntunglah orang yang jika amal hari ini lebih baik dari kemarin. Karena amal ibadah sholat menjadi tolok ukur dari identitas seorang muslim. Maka segala upaya untuk mendapatkan sholat yang khusyuk, ikhlas, dan makbul termasuk rangkaian ibadah. Sedangkan sholat yang khusyuk, ikhlas, dan makbul itu tidak akan pernah terwujud jika tidak ditunjang dengan ilmu. Oleh sebab itu, Islam mewajibkan semua muslimin dan muslimat untuk menuntut ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam mulai sadar pada saat perintah sholat mulai diwajibkan. Ternyata banyak sarana dan prasarana pendukung yang menghantarkan pada perintah sholat yang mulai diwajibkan. Karena ibadah sholat mengandung syarat dan rukun. Adapun perkara rukun dan dapat terpenuhi
dengan cara menggali ilmu sholat. Sedangkan yang menyangkut masalah syariat yang berhubungan dengan alat dan materi